Awal ceritanya tuh Bude, saya diajak teman saya ke rumah sakit. Ada cewek lah di situ. Awal-awal saya ketemu sama-sama saling jatuh, sama-sama cinta kalau Bude ya. Jatuh cinta. Nah, jatuh cinta. Jadi saya juga nggak mau ngelirik cewek lain dan dia juga nggak mau ngelirik cowok lain. Bang, aku mau dijodohin. Terus, kamunya gimana? Ya udah, lepasin abang aja. Dia nggak mau Bude, tetap aku nggak mau. Ini siapanya? Ya udah, saya jujur lah ngomong. Udah, kamu tinggalin aja karena anak saya udah mau saya nikahin di sini, saya mau jodohin. Seminggu kemudian nelfon lagi Bude. Bang, tolong jemput aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Teman-teman semuanya, kali ini Jagongan Mistis sudah hadir di sini, yaitu Bang Irun untuk yang kedua kalinya ya. Betul, Bang Bude, Irun. untuk yang kedua kalinya. Gimana Bang Irun, apa kabar? Alhamdulillah baik Bude. Alhamdulillah baik. Bang Irun ini juga pernah menjadi salah satu tim kru di sinetron Tukang Ojek Pengkolan dan juga merupakan tim channel YouTube Retno Sutarto. Dan untuk yang kedua kalinya ini Bang Irun ingin menceritakan pengalamannya atau kisahnya yang sudah lalu tentang cinta. Ini cerita yang kedua ya Bude? Cerita yang kedua? Kedua ya Bude? Oh ya, boleh. Baik teman-teman, kita simak yuk ceritanya Bang Irun. Okay. Gimana Bang Irun? Awalnya dari mana nih? Kejadian tahun 1994. 94 ya, tahun 94. Saat itu usia usia. masih kuliah? Atau? Enggak, sekolah. Udah lulus. Udah saya lulus. kerja. Tapi kerja. Kerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Okay. Nah, kebetulan itu saya itu awal ceritanya itu Bude, saya diajak teman saya ke rumah sakit. Nengokin. Yeah. Nengokin. Udah sampai di rumah sakit. Ya nengokin lah tuh. Nengokin ya udah. Nengokin saudaranya. Nah, di situ ada cewek lah di situ. Awal-awal saya ketemu sama Novi, namanya Novi, kepanjangannya Novi Tresna Justin. Wow, Novi Tresna Justin. Ya. Oke. Ya. Orang mana tuh Bang? Orang Riau deh, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Jauh ya? Jauh deh, orang seberang. Oh, gitu. Sama-sama orang seberang deh. Ya, udah terus, udah saya ke sana. Ya akhirnya lambat laun saya deket lah sama dia, sama Novi Tresna Justin. Sebetulnya Bang Irun ini ketemu Novi kan di rumah sakit tadi, diajak temennya Bang Irun. Iya. Nah, Novi ini temennya Bang Irun tadi. Temennya Bang Irun, teman saya. Temennya Bang Irun ya. Akhirnya saya dikenal. Sama-sama menjenguk di rumah sakit. Oh, gitu. Akhirnya saya, ya udahlah. Setiap saya mau ke rumah sakit nengokin temen, saya tuh nengokin sama Novi. Jadi semakin deket Bude. Ya udah, akhirnya saya kayak makin deket lah saya sama Novi. Udahlah, ya, Novi itu pun kerja juga Bude, tapi kerjanya juga di Jakarta. Tapi kalau saya di Sudirman, dia itu di Kuningan, nggak terlalu jauh lah. Jadi kalau saya pulang kerja, selalu saya jemput tuh. Oh gitu. Kerja. PDKT gitu ya. Ya gitu lah Bude, PDKT. Terus gimana nih? Ya udah saya sampai jadian, akhirnya kayak pasangan anak muda gitu loh Bude. Setelah saya pulang jemput kerja, makan. Ya kan memang masih muda kan waktu itu. Iya masih muda. Kan saya tua ya Bude. Astagfirullah. Ya udah. Nah terus udah ngejalanin berapa tahun. Ya akhirnya sebenarnya orang tuanya itu pun bapaknya orang Riau, ibunya orang Solo. Ibunya orang Solo. Jadi Novi itu perpaduan
dari orang Riau sama orang Solo, orang Jawa Tengah. Ya. Ya, dia cuma 2 orang Bude anaknya. Namanya dua bersaudara. Kakaknya itu namanya Siska. Siska. Ya. Siska itu kerja juga di Jakarta, tapi satu kosan sama Novi. Oh, ya, itu sempat 1 tahun. Ya. Setelah akhirnya Novi itu sama Siska pisahlah kosannya. Oh gitu. Ya dulu tuh kan dekat-dekat kerjaannya si Novi. Ya sekarang Novi tuh kosannya tuh di Mampang. Nah, udahlah. Pindah di Mampang Pindah akhirnya. di Mampang Novi. dari itu mendekatkan ke tempat kerjaannya ya. Malah makin jauh deh. Oh, malah makin jauh ya. Ya udahlah, akhirnya saya ngejalanin sama si Novi. Ya udah, kayaknya sama-sama saling sama-sama cinta kata Bude ya. Jatuh cinta. Jadi saya juga nggak mau ngelirik cewek lain dan dia juga nggak mau ngelirik cowok lain. Ya, tapi sempat ada suatu kejadian di kantornya itu dia banyak yang suka sama dia. Gitu. Ya kan. Akhirnya kadang-kadang saya jemput itu, kadang ada yang deketin dia, tapi tetapnya dia juga nggak mau. Terpaut berapa tahun Bang Irun sama? 2 tahun Bude. Oh 2 tahun. 2 tahun, tapi tuan saya. Setelah kami berhubungan 3 bulan, dia tuh pamit Bude, pulang kampung. Terus saya tanya, ada apa pulang kampung? Ya mau pulang aja karena udah lama nggak pulang. Akhirnya dia pulang sama kakaknya yang bernama Siska kan. Ya udahlah pulang. Saya bilang kabar-kabaran ya kalau udah sampai rumah. Ya tuh saya tuh biasanya kalau telepon tuh pakai telepon umum, kadang-kadang telepon rumah. Kadang telepon rumah tuh kadang-kadang pakai apa ya boleh nanti bayarannya mahal. Biasa gitu telepon rumah kan. Ya akhirnya saya pakai telepon umum tuh pakai koin. Nah, kadang-kadang dia terimanya tuh karena punya ibu kos, numpang telepon ibu kos lah. Ya, pas sampai dia 2 hari setelah sampai, akhirnya dia ngabarin, dia nelpon, tapi melalui telepon dia yang di Riau. Nelponlah ke rumah katanya. Itu ada nelpon, namanya Novi. Ya udah saya angkat. Bang, aku udah sampai rumah. Alhamdulillah selamat. Ya alhamdulillah, saya bilang gitu. Udah, aku mau kata dia, aku istirahat dulu bang. Udah pas setelah istirahat, ya besok telepon lagi. Telepon lagi cuma nanya kabar lagi. Nah kayak begitulah Bude. Ya 3 hari kemudian, pokoknya jelang berapa waktu dia tuh udah nggak ngabarin. Nggak ngabarin. 3 hari baru mau ngabarin. Bang maaf katanya, aku baru ngabarin. Bang katanya, kayaknya kita nggak bisa lanjut lah katanya. Kenapa? Nah, ternyata aku disuruh pulang itu mau dijodohin sama kedua orang tuanya. Oh gitu. Ya. Terus Bude saya ngerokok ya Bude. Iya. Saya nggak bisa berpikir tanpa ngerokok. Kenapa ini? Nggak tahu. Oh gitu. Berarti Bang Irun tuh menjalin hubungan dengan Novi ya 3 bulanan 3 itu bulan. Ya. Terus kemudian Novi diminta pulang oleh orang tuanya. Dia juga nggak tahu sebenarnya Bude tujuan dia pulang kampung itu juga nggak tahu. Ya baru ngabarin 3 hari ternyata dia mau dijodohin. Oh dijodohin itu. Mau dijodohin 3 hari. Bang aku mau dijodohin. Terus kamunya gimana? Aku nggak mau bang, aku malah nggak betah di sini. Terus dia jangan kalau emang udah jodoh kamu, emang orang tua kamu udah jodohin, ya udah lepasin abang aja. Dia nggak mau dia tetap, aku nggak mau katanya. Masih cinta ya? Ya agak gitu lah udah. Ya udah akhirnya udah cuma nggak ada kabar lagi. Saya juga jangan-jangan emang pikiran saya kan nggak ada kabar. Saya telepon lewat telepon ke rumahnya dia yang di Riau, nggak pernah diangkat. Ya, ada sekali pernah diangkat sama bapaknya.
Kata ini siapa? Saya bilang ini Om dari Jakarta. Ini siapanya? Ya udah saya jujur lah ngomong. Hanya udah kamu tinggalin aja anak saya karena anak saya udah mau saya nikahin di sini, saya mau jodohin. Ya udahlah, kayak saya lemes gitu. Ya udahlah, kalau emang yang dijodohin tuh dari bapaknya jodoh, ya udahlah silakan. Ya akhirnya saya nggak ngabarin, dia pun nggak ngabarin Bu dia. Lama sebulan baru ada kabar Bu dia. Sebulan kemudian itu dia ada kabar, telepon dari rumah. Halo katanya. Tapi ini sangat aneh suaranya Bu Dian. Suara-suara aneh yang kayak. Sebenarnya yang nelpon Novi itu juga. Kalau sebenarnya sih bukan lah. Karena nanti urutannya nanti Bu Dian. Ya, urutannya Bu Dian nanti. Setelah ini kok saya curiga. Sempat curiga Bu Dian. Ini kok aneh Novi katanya. Novi itu biasanya ini dia orangnya kalem Bu Dian. Ini lebih kalem. Lebih kalem banget. Teleponnya dia nggak, telepon itu ngomong apa? Katanya, Bang, katanya, maafin Novi, katanya. Ini saya nggak, ini Novi bukan, saya bilang. Ini saya Bang Novi, ya, saya Novi Bang, katanya. Novi kayak bukan Novi deh, kayak aneh banget buat saya, katanya. Karena Novi nggak beginiin kalau nelpon, ini terlalu lembut. Ya, saya bilang, Novi gimana katanya? Kok baru ada kabarin? Iya Bang, Novi minta maaf ya Bang, katanya. Ya, minta maaf kenapa? Kalau Novi nggak setia sama Abang. Lah, gitu. Maksudnya Novi mati Bu deh. Teleponnya mati. Udah. Seminggu kemudian nelpon lagi Bu deh. Bang, tolong jemput aku. Aku berini Bu deh. Tolong jemput aku. Suaranya sama, nadanya, intonasinya seperti sama yang telepon yang sebelumnya. Karena istilahnya jemput di mana? Jemput aku di terminal. Terminal Pulau Gadung. Berarti saat nelpon itu seolah-olah dia udah nyampe Jakarta. Sampai Jakarta. Oh, gitu. Terus emang kamu mau pulang katanya? Saya bilang gitu. Iya Bang katanya. Aku udah mau nyampe. Tolonglah jemput aku. Katanya. Ya, emang kamu dari mana? Saya bilang kayak gitu. Ya aku koknya Abang jemput aku di terminal. Ya udahlah, saya naik motor jemput Bu deh. Itu jam berapa Bang? Jam 11 malam. Oh, malam ya? Jam 11 malam Bu deh. Jam 11 malam saya jemput Bu deh. Saya nyari-nyari mana ya, Novi nih. Saya sempat agak percaya nggak percaya. Kalau jam 11 malam ini Novi berani banget. Datang gitu. Saya kayak agak curiga nih, bukan sih curiga sih, kayak apa ya? Ini kok berani banget. Ya udahlah. Saya nunggu. Dia nggak diantar sama kakaknya waktu pas pulang ke Jakarta? Sampai Jakarta enggak sendiri Bu deh. Oh, sendiri. Ya. Saya nunggu di motor. Saya curi nyari nggak ada. Kemana Novi? Saya ke tempat penunggu nggak ada. Akhirnya balik lagi saya ke motor, saya tungguin. Udah, kayaknya ini nggak lama banget kan? Ini udah nggak mungkin nih buat saya tunggu lama-lama. Tiba-tiba ada udah di belakang motor saya Bu deh. Udah duduk gitu? Udah duduk. Ayo Bang. Saya kaget. Lah, Abang tadi nyari Novi. Udah Bang jalan, anterin aku ke kosan. Wah, ini kan ke kosan, iya katanya. Yaudah, sepanjang jalan saya tanya nggak pernah mau jawab Bu deh. Diem gitu. Diem aja. Nah terus, Nov, gimana di sana? Diem aja nggak pernah jawab. Ya udah, sampailah ke kosan Bu deh di Mampang. Saya antar sampai kosan. Udah kan, Nov, Abang tunggu pas sudah sampai di gerbangnya. Abang tungguin ya Nov, katanya. Iya, kata dia. Cuma itu doang. Nunggulah saya duduk Bu deh. Dia masuk ke kamar. Masuk ke kamar, pintu ditutup. Saya duduk udah. Ya, nungguin lama
di sekitar 10 sampai 15 menit saya tungguin. Kok nggak nongol-nongol? Saya kira nih dia capek kali ibu deh ya, atau dia beres-beres atau ketiduran. Saya pikir kayak gitu kan, nggak keluar. Datang bude ibu kos. Lah dia bilang, Mas Irun ngapain di sini? Ini udah malam loh. Sekitar dari Pulau Gadung itu ke Mampang 1 jam lah bude. Berarti sampai sana tuh saya jam 12. Jam 12. Pas banget. Jam 12. Nah itu pun kejadian malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Nah, saya habis nganter Novi bu. Novi katanya, iya bu, kamu tuh nggak mimpi kata dia. Enggak bu, bener saya habis nganter Novi. Novi baru masuk kamar. Coba Mas Irun deh, renungin lagi. Saya renungin apa bu katanya. 4 hari yang lalu ibu terima telepon dari kakaknya Novi. Dari kakaknya Novi. Emang ngabarin apa bu? Novi itu 4 hari ini kecelakaan bersama kakaknya naik motor mau menuju ke Jakarta. Serius bu? Katanya iya. Enggak bu, katanya saya bilang gitu. Saya nggak percaya. Saya habis nganter Novi. Katanya saya bilang, Mas Irun ini saya soal dari kabar dari kakaknya telepon 4 hari yang lalu bahwa Novi udah meninggal. Wah, saya nggak kayak. Berarti kan pas pada saat 4 hari pada saat meninggal kan terus nelfon Bang Irun kan? Iya, nah, ternyata emang yang waktu nelfon itu ternyata itu bukannya Novi ternyata Bude, karena perbedaan Novi nelfon yang sebenarnya Novi emang bukan beda. Kalau Novi emang lembut, tapi ini lebih lembut. Iya, makanya ya entah itu siapa yang nelpon, tetapi kan seolah-olah perlakuannya kan seperti Novi gitu, nelpon Bang Irun bahwa minta dijemput. Tak dijemput. Iya kan, pulang. Walaupun sebetulnya kan emang Novi sendiri kan emang hendak pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Kan gitu. Saya nggak percaya kan. Iya bu, saya bilang gitu. Kita ke kamarnya, saya bos nganter. Saya ketok-ketok lah. Novi. Saya gini, kekunci Budi. Untung aja ibu kos tuh punya, berarti semua ibu kos tuh pasti ada punya kunci serepnya kayak cadangan ya. Setelah ibu kos ambil kunci, saya buka tuh Budi. Kuncinya, plak, saya kebuka lah. Itu kamarnya rapi. Tapi Novinya nggak ada. Berarti emang udah nggak ada ya? Saya juga nggak kayak udah percaya nggak percaya Bude. Waktu itu terus perasaannya Bang Irun gimana? Iya kan saya kayak perasaannya 50-50 lah. Ini Novi bukan waktu saya naik motor soalnya. Kejadian itu kan malam Jumat Bude. Tapi wajahnya sih emang wajah Novi, tapi enggak. Kita kan wajah Novi ya, korinnya mungkin ya kali ya. Saya juga nggak paham. Korinnya atau jin korin pasti. Ya udah. Siapa pas lagi? Saya buka nggak ada Bude. Wah saya berteriak Bude kayak, Novi, kayak gitu-gitu lah Bude. Ya Allah. Ya Allah. Ya udah. Akhirnya kata ibu kos, saya sabar. Katanya Bu, saya bilang gitu, bener emang ibu. Yang ibu bilang, tapi saya akan nyusul lah, pengen tahu kabarnya. Yang sebenarnya Novi itu gimana? Akhirnya saya telepon dia. Bahkan kakaknya, saya minta alamat. Ya udah saya bilang, Kak, boleh nggak? Saya masih nggak percaya gitu. Ya belum percaya gitu kan, karena kan Bang Irun sendiri beberapa kali dapat telepon kan dari Novi, padahal waktu pas Novi kejadian mungkin tabrakan itu kan sebenarnya Novi kan mau pulang ke Jakarta, terus ternyata tabrakan meninggal dan terus telepon Bang Irun itu gitu. Dari gaya bahasanya kan beda juga udah berbeda. Saya telepon, saya minta yang terima kakaknya, katanya Run ikhlasin aja Novi katanya. Enggak, saya bilang gitu kan sama kakaknya. Saya mau benar-benar ke sana, mau ketemu bagaimana sih cerita sebenarnya. Saya pengen mau lihat Novi juga yang terakhir. Udah ikhlasin aja katanya. Akhirnya ya udah dikasihlah tuh alamat saya tulis. Pergilah 2 hari kemudian
Saya ke Riau, Pekanbaru. Saya temui, dapat alamatnya Bude saya sendiri. Saya temu alamatnya, ketemu kedua orang tuanya sama kakaknya Siska. Siska tuh masih ada bekas-bekas luka-luka. Habis tabrakan Habis itu. tabrakan. Ya, akhirnya saya minta tahu lah cerita yang sebenarnya. Akhirnya Siska cerita Bude. Ya, cerita katanya Novi itu mau ke Jakarta karena dia nggak mau dijodohin. Gitu ya. Nah, dia ke Jakarta tanpa pengetahuan kedua orang tuanya. Nah, dia minta antar sama kakaknya. Gitu loh, minta diantar sama kakaknya menuju entah terminal, entah mana gitu loh. Kalau naik bus ya pasti di terminal. Ya, akhirnya diantar lah sama kakaknya Bude naik motor. Diantar sama kakaknya, tabrakan katanya. Si Novinya yang di belakang itu mental. Mental, kena lah ininya palanya Bude. Kena apa? Kena trotoar. Kakaknya nggak terlalu parah, Novinya yang parah. Aduh, ini berdarah-berdarah Bude katanya palanya si Novi ini. Akhirnya nggak bisa diselamatkan kan. Ya udahlah, pas sampai udah saya diceritain, saya mintalah tempat pemakamannya dia. Ya. Saya minta anterin pemakamannya dia. Ya akhirnya di pemakaman saya dianterin. Ya, pas dianterin saya lihat emang namanya nama Novi. Terus kakaknya kasih surat dari Novi untuk saya. Jadi sebelum dia pulang itu dia minta udah maaf, dia nulis, dia minta maaf. Dia minta maaf, tulis Allahu Akbar. Gimana tuh kata-katanya? Aduh, saya ngerokok dulu deh. Minum dulu. Aduh, saya ngerokok dulu deh. Minum dulu Bang. Ya minum dulu, minum. Nah, ada pesan-pesan gitu ya? Dia bilang, Bang, dia bilang gitu. Aku benar-benar kayak sayang sama abang. Wow. Udah, ya kayak gitu. Ya seperti itu Bang. Gimana tuh perasaan Bang Irun baca itu sementara Novinya udah nggak ada? Aduh, udah jangan masih saya keluar air mata ya. Ya enggak apa-apa. Keluar air mata malah ketawa. Aduh, ya udah. Ya Allah. Pas saya baca, dia emang nggak mau dijodohin sama orang tuanya, karena dia masih milih saya. Akhirnya dia ngebrontak, akhirnya pulang ke Jakarta. Ya, karena demi saya. Ya dia apa ya? Dia ngelawan orang tuanya, nggak mau dijodohin. Oh gitu. Dia nggak mau dijodohin udah. Ya mungkin kayak ini ya. Jadi kayak ya dia sebagai anak, tapi juga mungkin nggak taat gitu ya sama orang tua, nggak patuh gitu. Iya emang, tapi juga emang nggak bisa iya. dipaksain kan udah. Iya memang nggak bisa dipaksain. Terus di sisi lain dia mungkin berdebat gitu ya sama orang tuanya. Karena kayak ngebrontak hatinya, ngebrontak. Mungkin juga ada kata-kata mungkin yang menyakiti orang tuanya. Iya. Sehingga akhirnya dia juga mendapat apa ya kayak musibah itu mungkin juga. Yang makanya yang saya heran itu kan, yang saya heran tuh, yang masih saya pikir itu yang pas saya jemput di terminal itu Bude. Itu kayak kurang percaya nggak percaya kalau itu Novi. Ya, karena kan Bang Irun kan sempat nyari-nyari tuh di terminal. Nyari. Saya tuh ke terminal. Pertamanya ya saya gitu kan. nungguin di motor dulu kan. Kan kelihatan Bude, wah kalau itu dia. Terus nggak nongol. Terus tiba-tiba ada di belakang. Ya, saya akhirnya penasaran kan, saya samperin lagi nggak ada. Akhirnya saya balik lagi ke motor. Karena udah terlalu lama kan, ini udah buat saya nih terlalu lama nih, nggak mungkin lah. Saya pas saya mau ini tiba-tiba, Bang, di belakang saya. Ya makanya tiba-tiba udah ada di belakang. Tapi dengan apa ya, kalau kayak wajahnya tuh kayak putih-putih. Pucet.
pucet gitu loh Bu Dia. Pucet, terus Tapi biasanya tatapannya kosong gitu kan Bang? Iya, makanya pas di perjalanan saya tanyain nggak pernah jawab. Nggak pernah jawab. Ya, Sampai udah di nggak ada, ibu ya. kosan ternyata emang bukan dia. Allahu Akbar. Bang pulang gitu. Ngeri juga ya. Ya itulah Bu Dia, akhirnya titipan surat doang. Ya itulah emang kalau bukan jodoh Ya. susah Bu Dia. Bukan jodoh untuk semuanya juga ya buat Bang Irun. Akhirnya dia kan juga terus meninggal. Iya. Buat yang dijodohin yang di sana juga akhirnya nggak berjodoh. Jadi dua-duanya nggak dapet Bu Dia. Gitu. Saya nggak dapet. Sama-sama nggak dapet sih sebenarnya. Ya mau kalau Allah berkehendak ya. Ya. Gimana lagi? Oke, Kita gitu nggak bisa Bang mengalah. kisahnya. Iya Bu Dia. Waduh, sedih nggak Bang? Saya sebenarnya mau keluarin mata tapi aduh malu Bu Dia kalau Nah, ini teman-teman kisahnya Bang Irun, kisah masa lalu tentang masa lalu. cinta. Tentang cinta bahwa memang jodoh itu di tangan Allah ya, di tangan Tuhan. Jodoh juga tidak bisa dipaksakan, tidak boleh dipaksakan karena juga akan mengakibatkan hati yang sakit, kemudian hati yang sedih gitu. Ya selain mungkin bisa menyakiti yang dijodohin karena nggak suka, bisa juga menyakitin orang yang menjadi pacarnya seperti itu kan. Bisa juga kedua belah pihak gitu, sama-sama. Ya itu ngeberontak sih sakit. pas ngeberontaknya pas saya di kamar itu. Orang saya nganterin Bu Dia. Tiba-tiba nggak ada itu saya ngeberontak banget, itu parah. Oke, terus orang tuanya waktu ke Riau, Bang Irun ketemu nggak sama orang tuanya? Ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Oh ini namanya Hairun katanya. Iya, Bu Pak katanya. Oh ini toh yang diceritakan anak saya yang di Jakarta. Ya, udah katanya ikhlasin aja. Ya, bukan saya sebenarnya, bapak ibunya juga harus ikhlas sebenarnya. Bukan saya juga yang kehilangan, orang tua juga kehilangan. Ya mungkin kemarin beliaunya juga udah ikhlas gitu. Baik teman-teman, ini cerita kisah atau jagungan mistik bersama Bang Irun tentang kisah cintanya masa lalu. Jadi cinta yang akhirnya dibawa mati gitu ya. Dan kejadian ini ya tidak semua orang bisa mengalami gitu. Karena Bang Irun dari ceritanya itu sempat ketemu lagi dengan sosok Novi, tapi ternyata sebetulnya sosok Novi itu sudah meninggal seperti itu. Ya pasti ngeri juga ya, karena dari sikap kemudian kata-katanya sudah berbeda dari Novi yang sesungguhnya. Tapi nggak jauh banget berbeda, nggak jauh banget sih bedanya Bu Dia. Yang nelpon tuh lembut. Mudah-mudahan semua bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini. Dan semoga juga teman-teman bisa mengambil nilai positifnya, bisa bermanfaat untuk semuanya. Gitu Bang Irun, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Bu Dia. Untuk ikut di Jagungan Mistis, mudah-mudahan kedepannya juga masih ada cerita-cerita menarik ya Bang Irun ya. Insya Allah Bu Dia. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya dan jangan lupa support terus channel YouTube Retno Sutarto. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, komen yang positif, share ke teman-teman kalian agar saya bisa menyajikan jagungan mistis yang menarik lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sapa maupun kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.